Tugas untuk tim nasional Indonesia semakin berat sampai-sampai nama dari Ole bisa ataupun ada kemungkinan tidak akan dinaturalisasi, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Kita akan memulai terlebih dahulu pada pertandingan Indonesia melawan negara Jepang. Pada pertandingan tersebut Indonesia memang kalah, tetapi pelatih dari Jepang mengatakan bahwa melawan Indonesia bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Karena pada babak ataupun pada menit yang awal Indonesia cukup agresif, bahkan kesempatan emas gol yang diciptakan oleh Indonesia itu terjadi tetapi gagal dilakukan oleh Ragnar dan berhasil digantikan oleh kiper Suzuki. Berbagai macam ucapan positif juga diberikan oleh pelatih tim nasional Jepang. Tetapi pada video kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai nasib dari tim nasional Indonesia. Memang pada saat Indonesia bertanding melawan negara Jepang, nama dari Ole datang ke negara Indonesia, di mana pada video sebelah kiri, teman-teman, itu merupakan latihan dari Ole yang dilakukan di luar negeri, tepatnya di negara Belanda, dan Ole sangat piawai, teman-teman, memegang bola dan bermain-main bersama bola. Bahkan ketika sampai di Indonesia, Ole juga bermain dengan anak-anak negara Indonesia untuk bermain fun football, teman-teman, ataupun bermain sepak bola ringan saja, hanya untuk bersenang-senang. Dari kemampuan sebelah kiri ataupun pada video sebelah kiri kita dapat mengetahui kemampuan dari Ole sangat bagus ya, teman-teman, untuk tim nasional Indonesia. Jadi kehadiran Ole ternyata bisa dan sangat bisa memperkuat tim nasional Indonesia ketika bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi siapa sangka pada saat video ini dibuat, nama dari Ole sudah mulai meninggalkan negara Indonesia. Dan Ole berencana untuk kembali ke Indonesia pada bulan Maret di tahun 2025. Jadi ketika Ole datang ke negara Indonesia, masih belum ada kesepakatan secara pasti apakah Ole akan dinaturalisasi atau tidak. Jadi kita dapat menyimpulkan kemungkinan besar nama dari Ole masih menunggu pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Jikalau Indonesia menang melawan Arab Saudi, kemungkinan besar nama dari Ole Roumeny akan segera dinaturalisasi dan akan bisa bermain dengan Indonesia pada bulan Maret di tahun 2025. Karena kalau kita berbicara mengenai klasemen sementara, Indonesia berada di peringkat yang ke-6 dan sangat berat ya, teman-teman, untuk menang melawan Arab Saudi. Karena pada pertandingan sebelumnya Indonesia hanya bisa bertahan 1-1 ketika melawan Arab Saudi. Jadi ketika Indonesia harus menang melawan Arab Saudi sangat kecil kemungkinannya, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi pada kesempatan kali ini Sintayong harus lebih fokus lagi untuk memilih siapa para pemain yang akan masuk menjadi pemain inti ketika Indonesia melawan Arab Saudi yang akan terjadi pada tanggal 19 November di tahun 2024. Dan ketika itu terjadi, kita perlu membandingkan penampilan dari Eliano bersama Witan, Marcelino dan juga Arhan, di mana Arhan hanya mendapatkan 2 kali kesempatan main sehingga akurasi tidak diketahui secara pasti karena Arhan selama ini ataupun di season ini hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 4 menit saja. Sedangkan Marcelino hanya baru 1 kali bermain dan 73% untuk penggiring bola dan 82% untuk akurasi passing ya, teman-teman. Sedangkan Witan 68% untuk penggiring bola dan 73% untuk akurasi umpan ya, teman-teman. Berbeda dengan Eliano 8 kali bermain, 75% untuk penggiring bola dan juga 82% untuk umpan. Jadi pada statistik pertandingan Eliano jauh lebih baik daripada Witan dan juga Marcelino, teman-teman. Tetapi entah kenapa nama dari Witan dan juga Marcelino lebih dipilih oleh Sintayong daripada Eliano. Mungkin Eliano bisa digantikan dengan Witan ya, teman-teman, karena Marcelino menjadi anak kesayangan Sintayong, sedangkan Arhan juga dibutuhkan untuk lemparan ke dalam.
Jadi kemungkinan besar nama dari Pratama Arhan akan selalu dipakai oleh Sintayong untuk lemparan ke dalam. Jadi apakah Eliano akan absen lagi ketika Indonesia melawan Arab Saudi, dan ketika Eliano absen ketika Indonesia melawan Arab Saudi, maka itu akan menjadi keputusan yang sangat-sangat fatal ya teman-teman, karena pada kesempatan itu Indonesia butuh poin. Sampai-sampai ketika kita melihat pada kolom komentar yang ada, banyak sekali masyarakat Indonesia yang lebih setuju jikalau Sintayong lebih baik keluar dari Indonesia daripada Erick Thohir yang keluar ya teman-teman. Bahkan banyak juga yang menyarankan agar nama dari Eliano bisa dimainkan karena Eliano merupakan pemain naturalisasi, tetapi yang sangat aneh kenapa ia dicoret ya teman-teman. Apa mungkin Sintayong hanya ingin menempatkan Eliano pada posisi tengah? Sedangkan di posisi tengah sudah ada Tom Haye yang lebih dominan daripada Eliano. Tapi seharusnya nama dari Eliano bisa ditempatkan di posisi penyerang sayap ya teman-teman, untuk sebagai pengganti dari Witan ya teman-teman. Itu menjadi salah satu opsi yang bagus juga. Apalagi ketika Indonesia melawan Arab Saudi, di mana Indonesia masih membutuhkan poin. Pada pertandingan tersebut, nama dari Kevin juga masih belum dapat dipastikan apakah Kevin bisa bermain bersama Indonesia atau tidak, karena cedera yang ia masih alami ketika Indonesia bertanding melawan negara Jepang. Di satu sisi, nama dari Mees Hilgers juga tidak bisa membela Indonesia. Jadi kalau nama dari Eliano kembali dicadangkan atau dicoret oleh Sintayong, maka Indonesia semakin kekurangan pemain yang penting ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah mungkin nama dari Eliano akan kembali dipanggil oleh Sintayong ketika Indonesia melawan Arab Saudi? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Karena kemungkinan besar nama dari Ole Romeni masih mendukung ataupun masih menunggu hasil akhir ketika Indonesia melawan Arab Saudi. Dan jikalau Indonesia kalah melawan Arab Saudi, maka poin Cina tetap di posisi 6 ya teman-teman, karena Cina akan melawan negara Jepang. Lalu ketika Indonesia kalah melawan Arab Saudi, maka Indonesia akan berada di posisi yang ke-6. Maka kemungkinan besar Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin kecil atau hampir tidak ada teman-teman. Dan ketika Indonesia gagal menuju ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir sudah mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri jikalau Indonesia tidak masuk ke Piala Dunia 2026. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Karena kalau Indonesia kalah melawan Arab Saudi, kemungkinan naturalisasi Ole Romeni juga sangat-sangat kecil ya teman-teman.